Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti mata kuliah ekonomi makro. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro, Ibu DRA Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD, beserta teman-teman pendidikan ekonomi. Di sini kami dari kelompok 1 berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Adapun anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Fadila dan rekan saya Adelia Syakila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Adelia Syakila. Kepada Adelia, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus aliran pendapatan atau circular flow dan interaksi antar pasar. Siklus aliran pendapatan atau circular flow seperti ditunjukkan oleh diagram 2.1 di bawah ini adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat yaitu sektor luar negeri. Pada diagram 2.1 ini, model diagram alir aktivitas ekonomi mikro dan makro. Pada diagram ini, yaitu sektor rumah tangga memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, bunga, dividen, sewa dari sektor perusahaan yang ditunjukkan pada garis 1. Dan ada juga pendapatan yang diperoleh dari sektor pemerintah yang bukan merupakan balas jasa atau faktor produksi, seperti yang kita kenal berupa tunjangan sosial seperti subsidi. Sektor rumah tangga juga mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak kepada pemerintah yang ditunjukkan pada garis 3. Sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari pengeluaran sektor rumah tangga yang ditujukan pada garis 4, berupa harga dari hasil penjualan barang dan jasa. Kedua sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah, yang merupakan konsumsi pemerintah yang ditujukan pada garis 5. Dan ketiga sektor perusahaan memperoleh pendapatan dari permintaan sektor luar negeri, yang merupakan ekspor sektor pemerintahan, yang ditujukan pada garis 7. Selain itu, pemerintah juga berfungsi menyediakan barang publik. Untuk itu, pemerintah melakukan pengeluaran yang berupa pembelian barang dan jasa kepada sektor perusahaan dan juga disebut sebagai konsumsi pemerintah yang ditujukan pada garis 5. Dan pengeluaran-pengeluaran yang berupa konsumsi rumah tangga yang ditujukan pada garis 2. Kemudian pemerintah memperoleh pendapatan yang berupa pajak dari sektor rumah tangga garis 3 dan dari sektor perusahaan garis 6. Perekonomian dikatakan tertutup jika tidak melakukan interaksi dengan luar negeri. Interaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor yang ditunjukkan pada garis 7 dan impor pada garis 8. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode produksi. Menurut metode ini, PDB adalah total output atau produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi perekonomian jadi beberapa sektor produksi atau industrial origin. Yang kedua yaitu metode pendapatan. Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam faktor produksi. Hubungan antar tingkat output dengan faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi sederhana di bawah ini, di mana Q sama dengan F, L, K, U, dan E, di mana Q adalah output, L
tenaga kerja, K. barang modal, U. uang atau finansial, E. kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang atau finansial. Jumlah tenaga kerja, barang modal, dan uang yang banyak tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Kemampuan entrepreneur ini adalah kemampuan dan keberanian mengkombinasikan tenaga kerja, barang, modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut metode pengeluaran. Nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Yang ketiga adalah perhitungan dasar, perhitungan agregatif. Tujuan perhitungan output maupun pengeluaran dan ukuran-ukuran agregat lainnya adalah untuk menganalisis dan menentukan kebijakan ekonomi guna memperbaiki atau meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beberapa pengertian berkaitan dengan hal tersebut adalah yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional, yang kelima pendapatan personal, dan yang keenam yaitu pendapatan personal disposable. Yang keempat adalah PDB real dan PDB nominal. Produk domestik bruto atau PDB adalah semua nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Produk domestik bruto PDB terdiri dari PDB real dan PDB nominal. PDB real adalah sekeranjang barang dan jasa yang dikalikan dengan tingkat harga pada tahun dasar yang telah ditetapkan sebagai acuan. Sedangkan PDB nominal adalah kumpulan barang dan jasa yang dikali dengan tingkat harga yang berlaku pada tahun ketika PDB tersebut dihitung. Oleh sebab itu, PDB nominal dapat dijadikan sebagai proyeksi untuk tingkat harga dalam negeri, dikarenakan PDB nominal dihitung berdasarkan harga tahun PDB nominal tersebut dibuat. Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga yang diproduksi dengan sejumlah barang yang dihasilkan. Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu jumlah dan komposisi penduduk, jumlah dan struktur kesempatan kerja, dan faktor-faktor ekonomi. Perhitungan PDB dan kegiatan ekonomi tak tercatat secara statistik PDB, belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian negara. Manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB yang mencakup adalah A. Perhitungan PDB dan analisis kemakmuran, di mana perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dan dengan jumlah penduduk. B. Perhitungan PDB dan masalah kesejahteraan sosial. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Dan C. PDB per kapita dan masalah produktivitas. Manfaat perhitungan PDB selain memberi gambaran ringkas tingkat kemakmuran suatu negara, standar PDB pada tahun 1992, negara miskin bila income per kapita 450 US dollar, kaya 8.000 US dollar. Tahun 1997 di USA 29,080 US dollar, Jepang 38,160 US dollar,
Filipina 1.200 US dollar, standar PBB tahun 2012. Negara kaya bila income per kapita 1.200 US dollar. Yang B, dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, C, dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu bangsa. Adapun keterbatasan perhitungan PDB, pertama, tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Kedua, tidak memperhatikan dimensi non-material atau tidak terukur dengan uang, misal ketenangan batin. Dan ketiga, tidak selalu bisa menjadi ukuran tingkat produktivitas, yaitu perlu juga mempertimbangkan jumlah dan komposisi penduduk, dan struktur kesempatan kerja dan faktor non-ekonomi. Dan yang terakhir, belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Materi ke-6 mengenai distribusi pendapatan, income distribution. Distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran pendapatan ataupun pemerataan hasil pembangunan di suatu daerah ataupun negara, dan distribusi pendapatan merujuk pada penyaluran pendapatan melalui penyelesaian dalam pengadaan barang dan jasa di bidang niaga. Pendapatan dan kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok lainnya, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di beberapa negara di dunia. Masyarakat yang berbeda mempunyai persepsi yang berbeda pula tentang apa itu adil atau merata dan norma-norma sosial budayanya, sehingga terjadi kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan konsensus bahwa terjadi ketidakmerataan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan perseorangan atau bisa disebut personal distribution of income, atau distribusi antar kelompok pendapatan, size distribution of income, merupakan indikator yang menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Perlu diperhatikan di sini adalah beberapa banyak jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, baik itu dari bunga simpanan maupun tabungan, laba usaha, utang, ataupun hadiah atau warisan. Lokasi sumber penghasilan, desa atau kota, maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan yang diabaikan. Materi terakhir dan yang ketujuh mengenai distribusi kekayaan, wealthy distribution. Distribusi kekayaan berarti suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian di tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu. Distribusi kekayaan berbeda dengan distribusi pendapatan, karena distribusi ini melihat distribusi ekonomi atas kepemilikan aset dalam suatu masyarakat, dan bukan pada pendapatan anggota masyarakat saat ini. Menurut Asosiasi Internasional untuk Penelitian Pendapatan dan Kekayaan dibandingkan dengan distribusi pendapatan. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Di sini izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Pendapatan nasional adalah nilai ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional juga untuk mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, daerah, antar daerah atau antar provinsi,
Selain itu juga dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Konsep pendapatan nasional sebagai produk domestik bruto atau bisa disebut GNP, produk nasional bruto GNP. Pendapatan nasional bruto, pendapat perseorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Adapun cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi pengeluaran agregat. Dapat dikelompokkan atas 4 komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran investasi pengusaha atau bisnis, dan yang terakhir pengeluaran pemerintah dan pengeluaran luar negeri. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan kata. Kami dari kelompok 1 undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.